Mengapa jaksa yang agresif bongkar kasus Putri Chandrawati CS tiba-tiba diganti? Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J memasuki babak baru. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali digelar pekan ini, menghadirkan sejumlah saksi dan terdakwa antara lain Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Namun tak banyak diketahui publik bahwa ternyata tim jaksa dalam sidang terdakwa Putri Chandrawati tiba-tiba ditarik Kejaksaan Agung. Ketua Umum Peradi Oto Hasibuan menilai Kejaksaan Agung membuka peluang publik berpikir negatif soal penanganan kasus pembunuhan berencana dengan terdakwa Putri Chandrawati. Pasalnya, Kejaksaan Agung tidak mengungkap alasan kenapa Jaksa Erna Normawati dan timnya yang begitu agresif dalam sidang Putri Chandrawati tiba-tiba ditarik alias diganti. Keterangan itu disampaikan Oto Hasibuan dalam satu meja The Forum yang mengangkat tema kasus Sambo, Siapa Bisa Main Mata, di Kompas.tv, Rabu, tanggal 23 November tahun 2022, malam. Ya, saya memang dengar di luaran ada mengatakan bahwa ada satu tim jaksa katanya, tiba-tiba tidak lagi menjadi jaksa di dalam kasusnya Putri Chandrawati, ya kan gitu ya. Terus terang saja saya nggak tahu backgroundnya kenapa. Apakah dia sakit? Apakah dipindah keluar kota ya? Ucap Oto Hasibuan. Tapi kalau memang itu, keluarnya itu tidak dijelaskan pada masyarakat, mungkin ini juga menjadi pemikiran yang negatif juga dari masyarakat. Kenapa ya? Karena katanya nih ya, kebetulan si jaksa ini kan agak agresif di dalam membongkar kasus ini, jadi kalau tiba-tiba dia keluar, sehingga orang berpikir ada apa. Nah, hal-hal begini bisa membuat kecurigaan orang bertambah, ujar Oto menambahkan. Bagi Oto Hasibuan, jika memang belum ada penjelasan kenapa tim jaksa dalam sidang Putri Chandrawati diganti bisa ditanyakan ke Kejaksaan Agung. Mengingat kasus pembunuhan berencana di mana istri Ferdy Sambo juga menjadi terdakwa menjadi sorotan dari publik. Kalau pergantiannya itu memang karena orangnya sakit atau pindah tugas itu mungkin biasa, ucap Oto Hasibuan. Tapi kalau tiba-tiba timnya dia keluar dari situ tanpa ada sesuatu sebab ya, itu juga boleh menjadi pertanyaan kita, kenapa, tambah Oto Hasibuan. Di awal persidangan jaksa yang tangani kasus Putri Chandrawati dikenal garang ketika bertanya. Memang dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, ada seorang jaksa penuntut umum yang bersuara lantang. Jaksa tersebut bernama Erna Normawati yang membantah eksepsi terdakwa Putri Chandrawati. Dalam sidang ini, Erna Normawati bertindak selaku jaksa bagi terdakwa Putri Chandrawati yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022 lalu. Sosoknya, bernama lengkap Erna Normawati Widodo Putri. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar pada 2016 silam. Lantas, Erna dipromosikan menjadi asisten pengawas di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dalam sidang lanjutan kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir J, Erna menyita perhatian publik. Ia menyampaikan jawaban nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum Putri Chandrawati dengan suara yang lantang. Sekira pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, Erna dengan tandas menolak eksepsi terdakwa Putri. Ia mengatakan, penasehat hukum terdakwa Putri Chandrawati tak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Atas dasar itu, Erna mengungkapkan sudah sepantasnya eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri untuk dikesampingkan. Dijelaskan pula, alasan-alasan eksepsi Putri Chandrawati merupakan pokok materi perkara, sehingga lebih tepat dibahas saat sidang memasuki tahap pembuktian. Erna pun dengan suara garang menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Ia meminta majelis hakim tak menerima eksepsi tersebut. Erna meminta majelis hakim agar menerima surat dakwaan penuntut umum terhadap Putri Chandrawati. Hal ini lantaran dinilai telah memenuhi unsur formil dan material. Sementara, permohonan jaksa berikutnya meminta hakim agar pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan, sehingga Putri tetap berada dalam tahanan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi.
yang tak luput dari salah dan dosa.